Amin. Dan dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom Pastor Philip dan Pastor Irene, co-pastor. Thank you so much. Terima kasih. Saya merasa sangat bersyukur kepada Tuhan. Setelah 2 tahun ya, saya merasa seperti satu hewan yang dibebaskan dari zoo, saudara. Ya, pertama kali saya naik pesawat, dulu saya naik pesawat 1 minggu, 2 kali, 3 kali. 2 tahun tidak naik pesawat ya, saya sempat bertanya kepada pilotnya, Anda masih tahu nggak bagaimana untuk menjadi pilot? Saya bersyukur, saudara. Pada siang hari ini saya mau membicarakan tentang firman Tuhan yang berbicara tentang mengakhiri pertandingan dengan baik. Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri pertandingan kita. Tapi biar itu di garis akhir. Jangan mengakhiri pertandingan sebelum kita sampai di garis akhir. Amin. Saya mau sampai di garis akhir itu berarti pertandingan saya sudah selesai. Saya tidak mau sebelumnya. Dan saya juga tahu ada beberapa orang tidak pernah menyelesaikan pertandingannya. Dia sudah tutup usia. Saya juga tidak mau begitu. Saya mau betul-betul di garis akhir. Dan kalau bisa, saya mau kalau garis akhir itu bisa dimundur-mundurkan terus. I want that. Ya. Dan pada hari ini saya akan membicarakan tentang satu tokoh dalam perjanjian lama. Yang saya merasa sangat kasihan terhadap dia. Dan saya tidak mau mendapat nasib yang sama seperti dia. Saya rasa orang ini benar-benar dicintai oleh Tuhan. Namanya Saul. Anda suka berbicara tentang Daud kan? Tapi saya suka berpikir tentang Saul. Karena menurut saya Daud itu Tuhan mencintai dia cara yang tidak fair. Gimana maksud saya ya? Daud itu dosanya besar sih. Ya, iseng-iseng, gak ada pekerjaan, dia naik ke balkon, ngintai tetangga. Siapa yang kesukanya seperti itu, kebiasaannya ada begitu? Itu, dia suka begitu. Mau gak ada ikut seorang pemimpin yang kebiasaannya begitu? Nobody wants that. Dibandingkan dengan Saul, apa sih kesalahannya Saul? Saul itu bukan punya kesalahan asli. Saul itu kekurangan identitas. Dia gampang tersinggung. Dia minder. Zaman ini saudara, banyak orang yang akan gagal sampai di garis akhir itu. Bukan karena dosa. Tapi karena mereka tidak tahu siapa diri mereka. Biasanya yang dipertanyakan kalau kita bicara dengan psikolog, mereka berkata ya, krisis identitas itu adalah 3 pertanyaan. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Dan kemana kamu mau pergi? Saya mengerti itu karena setiap kali saya mau masuk apartemen di Malaysia itu ditanyai oleh satpam. Bukan oleh Tuhan, dari satpam. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Kemana kamu mau pergi? Jadi itu seperti saya diingatin terus. Who are you? What are you doing here? And where you want to go? Dan kadang-kadang kalau saya galau dan orang kurang mengingatkan saya sengaja pergi ke apartemen. Satpam pasti tidak akan mengecewakan saya. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Kamu mau kemana? Dan setelah itu saya pulang. Saya salah tempat, saya pulang. Saya cuma mau mendengar 3 pertanyaan itu. Tapi menurut saya masalah identitas itu 3 pertanyaan lain. Adakah hidup saya berarti? Saya lahir, tidak lahir, adakah dunia ini akan ada perbedaan? Does my life matter? Kedua, adakah saya punya nilai? Do I have value? Kalau saya
hadir di ibadah ini kan, saya nggak tahu berapa orang di sini lah, mungkin 1.000, 2.000 saya nggak tahu. Ya kalau kurang satu, apa bedanya sih? Do I have value? Number 3, do I make a difference? Nah, gak ada satpam yang akan tanya saya, Bapak punya nilai? Mau berdampak? He never ask me that. Nah, itu yang kelas lebih tinggi lagi. Saya lagi cari satpam seperti itu. Mungkin bisa di-train yang di luar itu ya. Saul punya masalah ini. Ayo kita lihat. 1 Samuel pasal 9 ayat 1. Where is that? Ada seorang dari daerah Benyamin. Suku mana dia? Benyamin kan? Actually sebetulnya Benyamin ini adalah anak siapa? Anak daripada Yusuf kan? Tapi dia bukan dia suku yang paling kecil. Benyamin. Nah, Anda tahu bahwa Raja Israel itu akan dari mana? Dari suku Yehuda kan? Jadi dari sisi pilihan Tuhan, dia bukan pilihan Tuhan. Oke, nomor 2. Namanya Kis bin Abiel, bin Zeror, bin Bekorat, bin Afia. Seorang suku Benyamin, seorang yang berada berarti kaya kan? Oke, saya mau tanya ini ya. Kemarin saya iseng-iseng tanya orang, kamu kayaknya seperti orang Chinese. Iya Pak, saya keturunan Chinese. Ada nama Chinese? Nggak ada. Jadi saya nggak bisa nyambung tanya lagi. Siapa nama Chinese ayah kamu? Siapa nama Chinese moyang kamu? Nggak bisa tahu. Tapi kalau si Saul ini kan, Kish bin Abiel, bin Zeror, bin Bekorat, bin Afia. Hebat kan? Artinya ini bukan cerita dongeng. Ini cerita fakta. It happened. Karena Anda saja kan tidak tahu nama kakek tahu? Atas kakek itu apa? Biut. Tahu? Gak tahu. Karena Anda tidak pernah punya biut kan? Anda keturunannya mulai dari kakek. No, of course not. You don't have the facts. Doesn't mean doesn't exist. But they have the facts. Surely exist. Kaya kan? Oke, never mind lah. Sukunya bukan suku yang pilihan tapi punya duit. Kan? Dengan duit segalanya mungkin kan? Oh no. Don't say that ya. Oke, terus. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul. Tadi Kis itu siapa? Ayahnya. Ini sekarang Saul. Jadi Saul bin Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afia. Ya kan? Oke. Seorang muda yang elok rupanya, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas dia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kalau ayat ini tidak bisa menggambarkan dengan jelas, coba lihat saya memang satu contoh yang baik. Oke, tiga pun saya tidak ada. Saya bukan muda, saya bukan ganteng, saya bukan tinggi, semua nggak ada. Coba lihat Pastor Philip, memang dia. Tapi kalau Pastor Philip lagi pakai masker Anda tidak tahu, coba lihat yang slide yang berikutnya, ini pasti dia. Nah, jadi Pastor Philip kalau Anda mau bikin satu film, ini aktornya. Calonnya ini, dia pasti. Come on. Gimana? What happened? Go to the next slide. Slide berikutnya. Saya mau lihat CR7. Nah ini. Gantengan siapa? Dia atau saya? Hah? Jangan berdusta di rumah Tuhan. Cocok kan kalau dia main peran Saul? I think he fit it. If I get to see him, I will talk to him. I want to do the film. Can you please be the actor? Siapa dia? Siapa dia? Saya tidak tanya Anda. Saya tahu Anda tahu.
Siapa dia? Ronaldo, kamu penggemar sepak bola. Jelas kamu penggemar Ronaldo kan? Karena sepak bola kamu tidak tahu, Ronaldo kamu tahu. So you are a fan of Ronaldo. Now, Ronaldo is a person with no confidence problem. Or at least it appears so. You can't shake him. Umurnya 37 tahun, coba lihat. Dia tidak punya masalah harga diri. Tapi bagaimana sih Saulnya? Coba slide yang mundur satu slide. Jadi satu hari kan Saul kehilangan keledai-keledai papanya, dia ketemu dengan Samuel. Dan Samuel memberikan satu nubuatan ini ya. Dia bilang, keledai-keledai kamu telah hilang 3 hari lamanya. Janganlah kamu khawatir karena telah diketemukan. Tapi kamu adalah orang yang memiliki segala yang diingini orang Israel. Itu yang ada pada kamu. Ada pada seluruh kaum keluarga kamu. You are the hope of your nation. Nah, seharusnya orang yang tampaknya seperti Cristiano Ronaldo tidak punya masalah menerima nubuatan seperti itu. Ya, Bapak gak usah nubuatin saya lah, saya udah tahu dari dulu. Saya kan coba lihat tampak saya, Papa saya juga punya duit. I don't need your prophecy. Tapi kalau iya kamu mau mengkonfirmasikan gak ada masalah. It's okay. Tapi sebaliknya saudara. Dia bilang, masa bukankah aku ini seorang suku Benyamin? Aku ini seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel. Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian? Seperti yang saya pernah katakan di ibadah pertama bicara dalam rangka firman yang lain. Apa yang dikatakan Saul itu memang fakta. Apa yang disampaikan Samuel kepada Saul itu kebenaran. Jangan sama sekali pernah Anda keliru. Apa itu kebenaran, apa itu fakta. Fakta itu apa yang jelas di alam ini. Kebenaran itu apa yang menjadi rencana Allah. Anda mau hidup menurut fakta atau Anda mau hidup menurut kebenaran. Itu yang membedakan orang yang memulai dengan baik dan orang yang mengakhiri dengan baik. Anda mau mengakhiri dengan baik, Anda mesti hidup menurut kebenaran. Anda mesti tangkap kebenaran itu dan Anda mesti hidup menurut kebenaran itu walaupun itu tidak sesuai dengan fakta yang kau alami. Tapi masalahnya Saul, selama hidupnya dia tidak bisa menerima kebenaran itu. Orang menyanyi-nyanyi, memuji Daud, dia jadi iri. Tuhan suruh tunggu. Jangan kau lakukan korban itu. Dia tidak bisa karena takut apa nanti kata manusianya. Kemudian dia lihat Daud sedang naik lagi. Dia tidak bisa tahan mau membunuh si Daud. Semua ini bukan karena dia jahat. Semua ini karena dia tidak bisa hidup ikut kebenaran. Kebenaran itu adalah apa yang Tuhan katakan tentang kamu. Bukan apa yang kau alami dalam hidupmu. Bukan apa yang orang katakan tentang dirimu. Biarpun itu semua fakta. Kebenaran itu adalah apa yang Anda tangkap dari Tuhan. Waktu usia saya 18 tahun. Baru 2 tahun lahir baru. Saya ikut satu konferensi untuk pemimpin. Saya sebenarnya tidak layak di situ. Tapi saya punya ambisi besar. Dan saya hidup menurut kebenaran, bukan fakta kan. Jadi saya nyelonong masuk ke situ. Saya daftar, saya nyelonong masuk. Ikut itu.
Acaranya 800 orang. Semua pemimpin-pemimpin. Saya bukan pemimpin, saya 18 tahun. Tampaknya juga 18 tahun. Pakai baju juga seperti berusia 18 tahun. And something crazy happened. Saya merasa seperti Tuhan suruh saya naik ke panggung. Nah, dalam hati saya bukannya masalah minder, saya masalahnya ambisius. Oh ya, mungkin inilah kesempatan saya naik ke panggung, saya bisa ngomong sesuatu yang akan bikin semua orang kagum. Wah, 18 tahun ya, hebat ya dia. Saya bisa mengatasi orang lain kan? Ada juga sedikit seperti itu. Tapi di sisi lain juga saya mau taat dengan suara itu. Wah, tapi semua pemimpin kan? Never mind. I don't have a confidence problem. I have a ambition problem. Jadi saya jalan ke depan. Rupa-rupanya di konferensi itu ada satpam. Stop, kamu mau kemana? Ngomong aja mau ke toilet. Tapi gak bisa. Umur 18 ambisi besar. Tuhan suruh saya naik ke panggung. Waduh. Siapa? Tuhan. Dia lihat saya atas bawah. Ini konferensi pemimpin, kamu bisa masuk gimana? Satpam kedua masuk, satpam ketiga masuk. Sudah ada satu konferensi yang kecil di situ. Dan mereka itu mungkin masalahnya salah pendengaran ya. Mereka pikir saya bilang, saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Lalu saya dijemput suruh naik ke panggung. Saya bukan pikir, wah ini sudah sampai ke garis akhir kan. Disuruh lagi naik. Saya tidak tahu, mereka misunderstanding. Lalu mereka sebut kepada yang pimpin acara ini, orang mau kasih kehidupannya kepada Tuhan. Wah, saya dengar itu, saya langsung ambil mikrofon. No, saya bukannya mau kasih hidup saya kepada Tuhan. Saya sudah kasih itu 2 tahun yang lalu. Saya ada satu pesan dari Tuhan. Gimana Pastor Philip? Langsung disuruh turun. Rumus yang saya tahu, kalau kamu taat dengan Tuhan, Tuhan akan backing Anda. It didn't happen that day. Saya malu dong. Saya juga manusia. Saya malu. Tapi satu hal, saya tidak meninggalkan konferensi itu. Saya tetap di situ 3 hari. Dan saya gila lagi, ada satu suara berkata kepada saya, tergantung bagaimana kamu respon hari ini, saatmu akan tiba. Your time will come. Nah, Tuhan, saya tidak mau dengar kamu lagi lah. Gak apa-apa. I don't want to hear you anymore. Tapi saya stay di situ. Dan saya tidak pernah give up. Whatever the people said, they say, you're too young, you're not good enough, you're too ambitious, you are crazy. You should spend more time praying. You should be this and you should be that. Untung saya tidak pernah menyerah. Saya tidak pernah mendiamkan suara itu. Because waktu 7 tahun kemudian, 25 tahun usia saya menjadi pembicara undangan di konferensi yang sama, di panggung yang sama. Benar kan? Bukan karena saya hebat. Tapi karena saya tidak pernah mengizinkan sesiapapun menyatakan siapa saya. Kecuali dia yang berhak. Nobody can stop you. If you know who God wants you to be. Sayangnya, Saul tidak bisa. Oke, berikutnya. 3 hal yang kita bisa lakukan. Untuk sampai ke garis akhir. Refraction. 1. Wah, ini saya terpaksa mencari kata-kata dengan bahasa Inggris. Pakai R semua. Refraction. Kedua, relearning. Ketiga, releasing. 3 hal ini tidak bisa dilakukan oleh Saul. Ya, oke, dengar saya baik-baik. Saul suku mana? Jadi dia nggak mungkin menjadi raja selama-lamanya. Oke, dia tidak bisa jadi raja selama-lamanya. Karena raja itu dari suku mana? Yahuda. Nah, biarpun dia hanya duduk di kursi itu sementara, dia masih bisa berdampak loh. Okay, maybe you will never be the most famous person in the world.
But you can do something that can benefit the most famous person in the world. Ngerti nggak saudara? You can always make that difference. That is how you will know that your life makes a difference. Because even one person can make a difference. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa kalau kamu punya posisi yang besar, nama yang besar, baru saja kamu berdampak untuk Tuhan. Saul merasa bahwa dia mau pegang posisi itu selama-lamanya. It's either all or nothing. No, not necessary to think like that. Nggak usah begitu. Anda bisa jadi orang yang the best dalam posisi Anda. Cuma tidak mendapatkan posisi orang lain itu nggak apa-apa. Dan ini caranya. Karena dia gagal, lalu dia tidak bisa sampai di garis akhir. Next. Reflection. Next. Ini udah salah ejanya ya. Oke, right. Oke. Ini ada satu konsep cermin diri. Konsep cermin diri dari satu sosiolog mengatakan begini. Semua orang melihat dirinya daripada kacamata orang lain. Siapa orang itu? Orang-orang yang dekat kepada Anda. Oke? Yang pakai kacamata, tidak pakai kacamata, semua dari kita punya semacam kacamata. Oke? Dan kacamata itu sebetulnya dipakai oleh orang-orang dalam lingkungan kita. Dan mereka waktu berbicara tentang diri kita atau mengatakan apa-apa, itu akan mendefinisikan identitas kita. Siapa yang berkata kepada Saul bahwa dia itu yang suku yang paling kecil? Siapa yang kasih tahu dia begitu? Who told him that? Lingkungan yang paling terdekat. Orang-orang itulah yang kasih tahu itu kepada dia. Jadi orang ini akan menilai dirinya daripada kacamata orang yang terdekat. Nah, solusinya bukan begini ya. Saya ganti lingkungan. Wah, suami saya selalu mengatakan yang negatif tentang terhadap saya. Saya tidak bisa mengubahkan dia, gak apa-apa. Saya tukar suami aja. No, itu bukan solusinya. Oke, solusinya bukan Anda kabur dari lingkungan itu. Solusinya Anda mengubahkan referensi Anda. Nah, Anda tahu firman Tuhan berkata begini. Kalau kamu tidak bisa meninggalkan orang tua kamu, keluarga kamu, dan ikut aku, kamu tidak layak jadi muridku. Pernah dengar itu? Itu berhubungan dengan ini. Kenapa? Bukannya Tuhan mau Anda kabur dari rumah. Bukan. Tuhan mau jangan kasih orang lain kacamata. Kasih hanya kepada Tuhan kacamatanya. Don't give it to anybody else. Just give it to God. Ya, kadang-kadang saya tanya Tuhan, kenapa begitu? I didn't say that. They said, it's up to you. Siapa yang you mau kasih kacamata itu kepada siapa? Jadi maksud Yesus waktu itu jangan kamu membentuk hidup kamu atas dasar apa yang dikatakan orang-orang. Nah, saya kasih tahu begini. Waktu saya mau married, istri saya, keluarganya tidak terima saya. No, you useless. How you know I'm useless? Because you mau jadi pendeta kan? Orang-orang yang tidak bisa berhasil di luar jadi pendeta itu. Jadi kamu useless. Nah oke. Lagi, kamu kan India. Sorry, saya bukan India. Kamu siapa? Saya lain-lain. Itu ada cerita lain-lain lagi. Oke. Kan banyak orang India itu kan suka minum apa? Minum perjamuan kudus. And you know, keluarga istri saya semua Kristen. Pendeta mereka Kristen. And they say that about me. I want to tell their pastor, who's my friend, you know what they think about pastors and Indian pastors? I think I should tell you, right? But no, I don't do that. Itu waktu mau married ya. Setelah 20 tahun saya sudah married. Dan mereka pernah berusaha bernubuat. Saya kasih kamu 3 tahun, kasih 5 tahun. Ternyata mereka bertaruh-taruh waktu itu.
Tapi tidak bertaruh dengan saya, bertaruh sama sendiri. Gak ada yang menang, karena sekarang sudah 29 tahun. Setelah 20 tahun, satu waktu Cynthia, ada saudara istri saya, sisternya dia, yang masih belum married. Saya sudah married, mereka bertaruh-taruh bahwa pernikahan saya tidak bertahan. Tapi dia sendiri belum married kan? Tanya saya, waduh kalau punya suami seperti kamu kan enak kan? Saya memang begitu, kaget. Dulu kamu bilang saya jahat lah, saya seperti iblis lah. Sekarang bilang seperti saya enak. Siapa yang kasih tahu? Lu masih ada saudara yang belum married lah. Waduh, untung saya masih muda kalau tidak saya heart attack, saudara. Untung saya tidak pernah kasih dia cermin. Karena satu hari kamu jahat, besok wah punya suami seperti kamu enak. Besok berubah lagi, besok berubah lagi. Satu hari kamu yang the best, hari yang lain kamu yang the worst. Kenapa saya tidak kasih cermin kepada orang lain? Karena Tuhan tidak pernah berubah. Apabila Anda berprestasi dengan baik, you are still my son. Bila berprestasi tidak baik, you still my son. Nothing change. And nothing going to change because kejadian yang paling besar sudah pun berlaku, sudah dealingnya sudah selesai. 2000 tahun lalu kayu salib, dia bilang sudah selesai, dia bilang selesai, it is finished. Jadi saya mendingan kasih dia cerminnya, kacamatanya. You wear the glass, you tell me. Son, it's never going to change because I already chose you. It's never going to change, tidak pernah akan berubah. Jadi, ada waktunya saya gagal, tidak pernah akan berubah. Waktu itu saya dipermalukan di depan 800 orang. Saya tetap anak Tuhan. Dan rencana Tuhan yang hidup saya tidak pernah berubah. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau gagal lakukan, rencana Tuhan tidak pernah berubah. Lebih cepat kau bangkit, lebih cepat kau bangkit, lebih cepat kau pulih. It never change. Maka saya selalu bilang kepada orang, there is always a comeback from your setback. Kalau jadi seperti si Saul, then no comeback, setback only. There's always a comeback from a setback. Silakan terus. Masalah Saul itu, dia udah kasih cermin atau kacamata itu kepada, orang lain. Just bring everything out. I have few questions for you. Siapa yang kau percaya? Second question. Kepada siapa kamu tunduk? Ketiga. Siapa yang mengajar kamu? Keempat, pendapat siapa yang berarti pada kamu? Whose opinion matters to you? Jawaban kepada semua 4 pertanyaan itu seharusnya satu saja, Tuhan. Tuhan. He's my teacher. He's the one I trust. He's the one I submit to. He's the one who matters to me. Itu motivasi saya setiap kali saya berhadapan dengan orang yang berkatakan, Pak, saya butuh sesuatu dari Bapak. I hate it when people say that. You think I'm a machine? Tapi karena saya tahu siapa yang aku percaya, siapa aku tunduk, ya itu. So saya bilang, kalau orang ini berdiri di depan saya, biarpun dia kurang ajar, ada satu pihak lain yang mengirim dia. That's God. 7 bulan yang lalu, ada teman saya sudah berapa kali ngancam dia. Kalau kamu terus begini, tidak akan jadi teman saya lagi. Kalau ada orang punya problem, dia suka kirim ke saya. Problem yang berat-berat. Saya bilang kadang-kadang kasih yang enteng lah ya. Jangan kasih yang berat. Because I'm stressed all the time. Dia kasih saya satu suami istri. Istrinya Kristen, suaminya ateis. Dan suaminya sudah divonis cancer, stadium ketiga. Aduh, can it be easier job please? So dia bilang, no worry, I have a friend, he will help you.
Saya bilang, kenapa kamu bilang begitu? Karena I know you will help them. Kalau you know so many things, why don't you do it? Nah, dia di Australia, ini orang di negara lain. Jadi saya bilang, saya ini masih juga punya pelayanan internasional, cuma saya sudah tidak naik pesawat lagi. Saya tidak pergi ke sana, mereka yang datang kepada saya. So, suaminya ateis. I don't know why they ask me to talk to you. Ngapain saya bicara sama kamu? Kamu dokter nggak? No. Kamu siapa? Saya ditapiskan pendeta dulu. Ya, so apa urusannya kamu dengan cancer? Istrinya WA ke saya, Pak, close the deal, Pak, close the deal. Saya pendeta bukan salesman ya. Istrinya udah bilang, bentar Pak, kalau dia stadium keempat sudah mau mati. Close the deal Pak, close the deal. Apa sih close the deal? Saya bilang, no, saya percaya kalau dia di depan saya, God's gonna give me a way to help him. Okay? So, actually, why should I talk to you? I don't know. Can you do anything for me? I don't know. You don't know anything, then why do you want to take this call? So I said, what's your problem? Dia bilang sekali lagi, saya stadium ketiga. I said, could you give me the medical report? Are you a doctor? Tidak. So what if I give you the medical report? Just give it to me. Why you want the medical report? Because I need to look at it. Why you need to look at it? Because when I look at it, I'll get ideas. Oh, okay. So dia kirim medical report. Okay, this is what happened ya. Saya lihat medical reportnya. Langsung saya teringat satu teman saya, dokter yang saya ngobrol dengan dia 15 tahun yang lalu. Dan dia lagi minum kopi dengan saya, dia ngomong dengan saya begini. Ada onkologis yang pintar baca MRI. Ada onkologis yang hanya tahu untuk berkonsultasi saja. Sangat langka onkologis yang bisa baca MRI. Kalau onkologis yang bisa baca MRI, dia tuh pintar untuk mendiagnos dengan lebih baik. Wah, saya ingat perbicaraan itu. Oke, saya catat. That's number one. Number two, saya lihat itu ya. Saya sepertinya ada seperti satu orang highlight beberapa hal. Saya highlight itu. Saya kembalikan kepada orang itu, saya berkata kepada dia. Don't worry, there is no problem. Tapi Tuhan tidak bilang kepada saya, no worry, there's no problem. Kalau Anda sudah percaya kepada Tuhan, Anda sudah tahu bahwa Tuhan akan backing kamu, Anda bisa ngomong apapun yang Anda mau. Dan Tuhan akan backing. Do you understand that? Tuhan akan bantu supaya hambanya itu tidak gugur kata-katanya. So what do I do? You go and look for an oncologist who can read the MRI. Who? I don't know. You go and find. And then my problem will be solved. Yeah, your problem will be solved. And I highlight a few things, show the oncologist. Okay, why you highlight that? I don't know. I think like a highlighter going through. What color highlighter? Yellow. Why is it yellow? Because I always highlight my book also yellow. Jadi ini bukan supra alami. How you know not supra alami? Yesus kan lahir sebagai bayi kan? Itu bukan supra alami juga kan? Tapi tetap supra alami kan? Pastor, I don't know what you're talking about, but I just do it ya. Because I'm desperate. You tell me I'm third stage cancer. You ask me to drink bird's nest. Saya juga minum itu. Apapun lah, I just do it. 1 month later, he come back to me. He said, actually, who are you? Can you tell me again? I said, why? What happened? I went and found an oncologist who can read the MRI. He told me, whoever highlighted those things, he must be a very good doctor. Because he knew exactly what to look for. Yes, it was a misdiagnosis on the MRI. I promise you, you don't have any cancer. You only have polyp. I said, please don't question me as a doctor, okay? I'm not a doctor. Go and question the first doctor. He's bloody stupid. So, he said, the chances of you telling me this is very small. Of course it is. How do you know this? Well, it's God. He said, Pastor, I think saya percaya sama kamu. Saya percaya sama kamu saja boleh nggak? Oh sorry, saya tidak mati di kayu salib. Selama kamu hidup, kamu selamat. Tapi kalau kamu mati, I don't know. Oh, and then WA lagi, Pastor, now close the deal. Shut up ya.
I'm not your husband, so don't tell me what to do. So saya ngomong ke dia, what's your problem? You want to know what his problem is? Is it like this? Semua orang dalam gereja dan pendeta-pendeta semua adalah munafik. I think that's possible. But bagus juga ya kalau mereka munafik dan berada dalam gereja. At least mereka cuma merusak di gereja kan? Tidak merusak di luar. So, you see God is so good. He saved the world by keeping all the crazy people in the church. Wow. You're so smart, yeah? So what I do now? Go to the church. Go to the church. Those people need to be saved. Maybe God can use you to save them. Me? Yes, why not? Ya, singkat cerita sekarang dia sudah dibaptiskan. Dia sudah terima Roh Kudus. Dia sudah membawa 5 jiwa lain ke gereja. Saya tanya dia, what's the way that you bring people to church? He said, let's go to church and save the church people. I said, don't know what kind of gospel message is that. Ya? Ayo kita ke gereja. Kita mesti menyelamatkan jiwa-jiwa di situ. Jadi kalau ada tanya saya, Pak, Bapak pakai ilmu apa? Saya pakai ilmu ini. Cermin saya kasih ke Tuhan. Dan saya yakin the crazy thing that I do, Tuhan akan backing saya. Ide-ide ini memang gila. Hanya bisa dilakukan kalau saya tidak kasih cermin kepada orang lain. Saya tidak pakai kacamata kepada orang lain. Let's go next one. Ini sekarang relearning. Can you see the picture there? Itu kayaknya seperti apa? Anjing. Ini satu eksperimen yang dilakukan pada tahun 1960-an. Zaman ini nggak bisa eksperimen ini dilakukan kepada anjing. Nanti dianggap kekerasan kepada anjing. So, pada tahun 1960-an begitu, seorang dosen di University Pennsylvania bernama Martin Seligman, dia bikin satu riset. Dia mau membuktikan bahwa orang yang merasa dia berdaya, orang yang merasa optimis, orang yang merasa pesimis, itu semua karena dia mempelajari dari lingkungan atau pengalaman hidup. So, anjing-anjing ini menjadi tes eksperimennya. Jadi anjing ini dimasukkan dalam box begitu, di sebelah kirinya itu dikasih strom listrik. Sebelah kanannya itu nggak ada strom, tapi anjingnya nggak tahu kan bahwa sebelah kanannya nggak ada strom. So anjing itu kalau dia berusaha bergerak dikasih strom. Waktu dia berhenti bergerak, stromnya berhenti. Lama-lama anjing itu dikondisikan berpikir, kalau aku mau bergerak akan dikasih strom kan. Dan selama aku bergerak, ada strom listrik, aku gak bisa apa-apa. Pada waktu aku tidak bergerak, aku tidak kena strom listrik, aku sudah nyaman. Mendingan aku nyaman dari mengalami terobosan. Oke, sorry ya. Anda mungkin bertanya kepada saya, bagaimana Anda tahu pikiran anjing? Adakah Anda punya karunia untuk membaca pikiran anjing? No, but I think this is the idea of the experiment. Jadi setelah 30-40 hari, anjing-anjing itu sudah give up, pasif. So anjing-anjing ini dibilang apa? Pesimis. Dan mereka punya pikiran seperti ini. Badai yang berlaku ini, setroman ini satu kutukan. Dan salib pribadi yang saya harus tanggung. Saya mau kasih tahu Anda ya. Dengar baik-baik dan catat. Kayu salib cuma ada satu. Dan cuma satu orang disalibkan di kayu salib. Siapa namanya? Yesus. Kita yang lain gak pernah disuruh disalibkan di salib. Cuma memikul salib. You understand? Beda. Pastor, ini berlaku kepada aku karena Tuhan sudah merencanakannya. No. Karena kamu dikondisikan berpikir seperti itu. Kedua, badai ini tidak akan lewat.
It's gonna happen forever. Mungkin 2 tahun lalu Anda berpikir begitu kan? Waduh, it's the end of the world. Banyak orang tanya saya, Pak, apa sudah mau kiamat? I don't know. Tapi saya tidak akan hidup seolah-olah kiamat. Saya akan hidup supaya setelah pandemi ini selesai, saya siap. It's not going to be forever. Nothing is forever. Ketiga, give up lah, just give up. Badai ini menghancurkan semuanya. Pada tahun 1960-an, Martin Seligman menyatakan, inilah cara berpikir orang-orang yang jadi pesimis dan mereka belajar menjadi pesimis dari lingkungan dan pengalaman hidup. Mereka menafsirkan itu semua sebagai sia-sia. Sebaliknya. Nah, ayo. Next one. Bagian kedua eksperimen ini. Ada beberapa anjing-anjing. Kalau tidak bergerak, dikasih strom. Kalau bergerak, dilepasin stromnya. Jadi anjing-anjing ini belajar bahwa kalau kamu berusaha, kamu bisa berhasil. If you try, you can succeed. Nah, the last part of the experiment, kelompok pertama anjingnya, kelompok kedua anjingnya, 30 anjing pertama, 30 anjing kelompok kedua digabungkan. Nah, sekarang coba kasih lihat. No listrik, no strom. 100% anjing kelompok kedua itu lewat. 5% kelompok pertama cuma lewat. Yang lain 95% cuma duduk. Never even want to try. Apabila mereka lihat orang lain bisa lewat. Atau orang lain, anjing lain bisa lewat. Mereka merasa itu untuk mereka. Itu karunia mereka. Itu berkat mereka. Tapi bukan untuk saya. Not for me. Martin Seligman mengatakan. Mau optimis juga. Itu bukan gara-gara something special yang happen. Tetapi cara berpikir Anda. Orang yang optimis berkata begini. Oh, badai ini bukan kutuk. Badai ini bukan salib. Berlaku untuk semua orang. Mari, kalau badai ini sudah terjadi, aku memanfaatkan badai ini. Karena aku dipenuhi Roh Kudus, saya tidak mau keadaan buruk menjadi lebih buruk. Ayo, saya cari sesuatu yang saya bisa manfaatkan. Orang Indonesia bilang, sambil menyelam, minum air. Yang kedua, yuk, badai ini akan lewat. It will, it always ends. Ketiga, wah, untung ya aku dapat badai ini. Karena menurut firman Tuhan, apabila orang sudah diuji, kemudian dia akan dikasih mahkota. Orang yang tidak diuji ternyata tidak akan dikasih mahkota. Terima kasih Tuhan. Engkau merasa aku ini layak untuk mau dikasih mahkota. Karena itu duluan dikasih pengujian. Thank you. Itu bukan suara Tuhan loh. Itu adalah cara berpikir. Cuma Alkitab satu-satunya sumber yang saya tahu mengajar orang berpikir sedemikian. Martin Seligman bukan orang Kristen. Tapi dia nyontek semua dari Alkitab menurut saya. Siapa belum menikah di sini coba katakan. Ini sudah menikah juga angkat tangan ya. Oke. Saya antara request. Pak, doain saya mau punya calon. Oke. Saya cerita ini. Ada satu anak muda, waktu pertama saya ketemu dia like 25, 26, 37, saya lupa ya. Tingginya 1,62. Berarti dia itu adalah keturunan Zakius. Kan? Sorry, saya ini kejam ya. 1,62 ya. Badannya, beratnya 152 kilo. Saya tahu karena saya tanya dia. Bisa membayangkan enggak? 1,62 tingginya, beratnya hampir 152 kilogram. Bukan obesitas, super obesitas.
Pak Benaya, doain saya dong. Untuk saya dapat apa? Bisa langsing? No. Calon istri. Saya nggak tega. I don't know how to prophesy. Because ini saya prophesy tidak laku ini pasti. Mungkin sebelum dia menemukan calon istri, dia sudah heart attack, meninggal saudara. No. Tapi dia paksain saya. Saya bukan karena digerakkan urapan, karena kasihan saya kasih tahu. Nanti ya, kamu punya istri, rambutnya gini-gini, very putih. Wah, dia senang sekali putih. Dia loncat-loncat di depan saya. Saya sendiri sangat tidak yakin. At least kalau dia sangat kaya, mungkin ada seorang wanita yang mau married dengan dia karena dia cepat meninggal, nanti bisa mewarisi hartanya dia, bukan begitu? Apakah cuma saya yang berpikir begitu? Tapi dia juga bukan orang kaya. Setiap tahun saya datang ke gerejanya dia. Pak Benaya, doain saya dong. Saya sangat mengagumi dia. You know why? Because dia punya keyakinan terhadap diri saya sangat tinggi. 7 tahun saya datang, dia belum punya istri, dia belum punya pacar pun, saudara. Dia masih percaya dengan semua nubuatan saya. Dia hebat. Karena dia begitu so optimistik ya. Pak Benaya, makin tahun yang lewat, makin dekat Tuhan mau datang. Bukan makin dekat jodohku. I believe that. Wah, bisa you tumpang tangga atas saya karena you luar biasa optimis. Dia juga tambah gendut. Dia bilang saya sudah pasang ring. Apa ring? Jantung karena ada penyumbatan. Waduh. Dia tambah parah tapi dia tambah optimis. In the end saya gak tahan, saya bilang sama dia, I no more going to pray for you. Whenever I come, I spend 2 weeks, you go to the gym with me, I teach you how to lose weight. Then I pray for you again. Pak, apakah untuk mencapai kehendak Tuhan kita mesti langsing? Nah, Tuhan suruh kamu masuk gym. That is the way to settle all the argument. Orang gak akan dengar kita kalau kita gak ngomong Tuhan suruh. Kita bilang Tuhan suruh pasti dengar tuh. Tuhan suruh masuk gym. Wah ini satu suara yang sangat aneh. Ya memang. Semua suara dari saya aneh. At least saya willing to teach you. Karena saya juga pernah mengalami proses seperti itu. I teach you. 152 kilo, sempatlah turun ke 88 kilo. 6 bulan kemudian dia ketemulah cewek yang putih itu dan married. Tapi sampai sekarang dia masih ngawur. Dia yakin dia menikah itu karena nubuatan saya. Menurut saya, 2 faktor kenapa dia married. Karena dia optimis dan dia melakukan perubahan. Karena itulah Samuel menangis meratapi Saul. Sorry ya, bukannya saya mau menyombong diri, saya tidak menyombong diri. Samuel gagal dengan Saul, tapi saya berhasil dengan orang ini. That's the difference. Anda mau bernubuat, Anda juga mesti siap turun ke lapangan. Jangan berada di menara doa saja. That's very important. Nah, terakhir. Releasing. Apa yang ada pada Anda jangan takut untuk investasi, untuk korbankan. Percaya kalau saya rilis ini, nanti Tuhan akan kasih lebih daripada itu. Saudara, Saul adalah satu pribadi yang saya sangat mengasihani. Dia gagal memiliki sarana untuk keluar daripada masalah identitasnya dia. Bukannya Tuhan tidak pernah memberikan dia cara jalan keluarnya. Seperti tadi kita lihat itu ya. Bukannya orang itu digendong oleh pelatihnya. Dia harus melakukannya sendiri.
Bukannya Roh Kudus yang akan menggendongkan kita ke garis akhir itu. Roh Kudus akan menyertai kita sampai ke akhir itu. Roh Kudus tidak pernah akan putus asa. Angkat tangan dari kita, saudara. Karena Allah adalah Allah yang taat. Kenapa saya tahu dia taat? Karena dia sudah bayar dulu. Tapi kita ini, saudara, yang gini ya, seringkali kita menghargai apa yang ada pada orang lain. Lalu kita mau meniru mereka, menjadi seperti mereka. Tetapi kita kurang menghargai apa yang Tuhan sudah kasih kita. You overvalue what other people have. And you undervalue what God has given you. Itu saya simpulkan tragedinya Saul. Dia sangat menghargai apa yang ada pada orang lain. Belum pun Daud naik takhta, dia sudah merasa Daud lebih hebat dari dia. Belum pun dia naik takhta, sedangkan dia punya atribut-atribut yang luar biasa. Dia sudah merasakan dia yang tidak cocok. Dia yang mengalahkan dirinya sendiri, saudara. He defeated himself dengan cara berpikir secara pesimis. Karena itu saudara, kita selalu menganjurkan, ayo kita terima kebenaran. Kita hidup menurut kebenaran itu. Karena kebenaran itu akan mengubahkan kita. Tapi kebenaran itu tidak akan melakukannya untuk kita, saudara. Dari kebenaran itu saya belajar untuk reframing. Saya belajar untuk bagaimana untuk mempelajari semuanya kembali. Saya belajar, saudara ya. Sudah 29 tahun saya married. Harus 29 kali hampir saya ikut Cynthia. Di mana orang tidak peduli saya, segala macam, saudara. Saya masih ingat satu wedding ya, saya pergi itu ada keponakan saya married. Saya disuruh duduk satu meja dengan orang-orang yang bukan dari family. Saya kasihan istri saya duduk dengan saya. Tapi saya berkata kepada diri saya, hari ini saya bisa marah atau saya bisa menunjukkan siapa bapak saya. Saya bisa menunjukkan kelas saya. So di situ mereka tanya, kamu ini siapa? Saya kasih tahu nama saya. Apa hubungan kamu dengan orang yang married itu? Itu keponakan saya. Kok kamu duduk di sini? Ya supaya saya bisa mendampingi kamu kan. Karena kamu tamu spesial, saya disuruh mendampingi kamu. Jadi saya pastikan meja itu yang paling ramai. Saya tidak yamsing, yang lain yamsing. Saya tidak butuh yamsing, saya punya Roh Kudus. Jadi saya berisik-berisik lah. Wah, sehingga yang duduk di meja depan itu semua saudara-saudara. Ini kenapa this table got a lot of fun? Well, because I'm here. Sorry, why don't you have me in your table? Lalu mereka bilang, ayo ke depan. Saya bilang, itu yang Tuhan Yesus katakan. Kalau mau masuk pesta, jangan duduk di depan dulu. Duduk di belakang. Nanti orang akan mengundang kamu ke depan. Wah, ini bukan gereja. Nggak usah khotbah di sini. It's okay. I win today. Nah, jadi lama-lama mereka juga menyerah. This guy never give up. He never give up. Dan dari mana saya belajar itu? Saya belajar itu dari Alkitab. Saul dijadikan raja pertama Israel, mengajarkan kepada orang. Semua orang bisa terima kasih karunia. Biarpun itu bukan porsimu, kau juga punya tugas dan peran. Jemaat Nawasaron, ibadah ketiga, itulah pesan Tuhan kepada Anda. You all have a role to play. You play it and you come to the finish line. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk semua yang hadir hari ini. Mereka tahu sebesar mana, sekecil manapun, mereka itu berarti punya nilainya. Karena mereka memiliki hal yang paling berharga, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Orang yang dikuasai Roh Kudus, dia adalah orang yang paling berkuasa di dunia ini. Apalagi kalau itu ditambah dengan kebenaran, oh Tuhan.
Hamba berdoa sungguh-sungguh Tuhan, supaya apa yang disampaikan ini bisa ditangkap. Dan ini bisa menjadi satu energi untuk mendorong setiap daripada kita. Bahwa kita sedang bergerak kepada satu destiny yang tidak bisa ditahan lagi. Karena kita hidup dalam roh dan kita dikuasai oleh kebenaran. Kita akan berhenti apabila kita sampai di garis akhir. Sebelum itu kita tidak akan putus asa. Amin, saudara. Ada orang berkata begini, I don't stop when I'm tired. I stop when I am finished. If I have to die before I finish, let it be. Tuhan, bantulah kami semua hidup di dalam api ini. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita makin berdiri Bapak.